Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafatul Fida dengan NIM 2111704, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi tentang landasan-landasan, bimbingan dan konseling pada pendidikan guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam bimbingan konseling berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki tentang seperti pertanyaan apakah manusia itu. Lalu untuk mencari jawaban tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat postmodern. Dan Rudolf telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan menggunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dan mewujudkan kebaikan bagi dirinya dan mengontrol dirinya dari keburukan. Dan yang kedua, landasan religius. Landasan religius dalam bimbingan konseling berbicara tentang manusia yang dikaitkan dengan aspek-aspek keagamaan, seperti keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam ini adalah makhluk Tuhan, menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, serta mengembangkan, memanfaatkan secara optimal perangkat budaya, serta masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Jadi fokus pembahasan utama adalah dalam landasan ini ialah pemuliaan kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan. Lalu dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sikap, keberagaman, serta pemanfaatan peranan agama. Dan yang ketiga, landasan psikologi. Landasan ini mampu memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku peserta didik yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling, merupakan pengertian dari layanan psikologis. Ada beberapa kajian psikologis yang perlu konselor ketahui dan kuasai dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Adalah tentang yang pertama, motif dan motivasi. Dan yang kedua, ada pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku peserta didik. Dan yang ketiga, perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik ini berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya peserta didik tentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayatnya. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang sangat amat mendasar di psikologi. Tanpa belajar pun, peserta didik tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, peserta didik mampu berbudaya dan mengembangkan hakikat kemanusiaan. Dan yang kelima, kepribadian. Setiap peserta didik mempunyai kepribadian yang berbeda. Jadi, kita sebagai konselor tentunya sangat perlu untuk memahami kepribadian yang dimiliki pada dirinya. Landasan sosial dan budaya. Kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa yang tidak terlepas dari aspek kultural dan kebudayaan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologis. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktik. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai macam metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratorium yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya, landasan pedagogis. Menurut Prayitno pada tahun 2012 dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di skala bidang diperlukan landasan pedagogi ditinjau dari 3 segi, yaitu pendidikan sebagai pengembangan individu dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Itulah penjelasan dari materi tentang landasan bimbingan dan konseling pendidikan dari saya atas ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.